yang menjadi kebutuhan untuk pelaporan di setiap bulannya. Mungkin langsung saja ya. Jadi terkait dengan laporan untuk bulan Juni ini, misalkan ini kita mencontohkan adalah TK Probolinggo. Nah, laporan yang kemarin kita laporkan misalnya seperti ini. Jadi kegiatannya ini di TK Probolinggo ada 2 belanja. Contohnya adalah sabun cair 10 botol A 30.000, masker medis 1 box A 250.000 dengan totalnya 300 ditambah 250 menjadi 550.000. Nah, ini ditulis di sini di atas. Untuk jumlahnya ditulis di atas. Nah, ini kan. Nah, lalu di kolom anggaran karena memang tidak ada perubahan, nah maka tetap ditulis seperti ini 550 sesuai dengan penjumlahan yang ada di bawahnya. Kebetulan di bulan Mei itu memang tidak ada realisasi, maka karena tidak ada realisasi maka ini nol. Nah, ini adalah bentuk yang laporan yang sudah kita laporkan di bulan Mei. Nah, terkait dengan bulan Juni ternyata ada perubahan. Ada perubahan dalam arti itu penambahan dan itu sudah masuk dalam RKS. Nah, ini saya contohkan, ini saya sedikit meniru ada beberapa sekolah yang sudah mencoba melaporkan. Ini contohnya ya. Jadi mohon maaf ada bel tadi ya. Nah, tadi contohnya ini adalah di 550 adalah total belanja, total anggaran. Yang itu nantinya sama di sini. Itu nanti dilaporkan di bulan Juni ternyata ada penambahan. Nah, penambahannya misalkan ya, tadi ini ada namanya masker medis. Nah, ternyata ada penambahan masker kain. Nah, misalnya masker kain. Nah, masker kain itu misalkan itu dia beli namanya 30 item 30 PCS. Isinya PDHM aku kalau lagi nyembur. Nah, masker kain 30 PCS ini misalkan 30 PCS ini misal ya, misalkan ini adalah 10.000 misal. Nah, 30 kali 10 jadi 300. Nah, 300 ya. Nah, ini adalah contoh yang salah. Kenapa? 30 kali 10.000 300 kan? Maka dia tidak boleh masuk di sini. Kenapa? Karena anggaran ini adalah yang sudah kita laporkan di bulan Mei. Maka kita harus masukkan di kolom koreksi anggaran. Lupa kok sudah ada isinya. Kolom koreksi anggaran ini langsung di sini. Ini berarti udah benar. Nah, ini kan di bulan Mei kemarin enggak ada ini. Yang 300 yang kedua yang masker kain. Maka ini masuk pada kolom koreksi anggaran. Nah, ini harus kita hapus. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi di setiap laporan itu ada 2 kolom ya. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah kolom koreksi anggaran. Kalau dalam kolom anggaran ini menandakan adanya anggaran untuk penanganan COVID-19 di sekolah yang dilaksanakan di bulan kemarin. Koreksi anggaran itu bisa ada isinya sama dengan yang kemarin, bisa juga berbeda. Kalau memang ada perubahan, entah itu penambahan ataupun pengurangan, tetap harus dimasukkan. Karena ini ada penambahan satu item ini, masker kain 30 PCS kali 10.000 adalah 300.000 rupiah, maka masuk di sini. Nah, otomatis karena jumlahnya yang di sini adalah hanya 550 ya, yang laporan yang kemarin, maka jumlah yang di sini menjadi berbeda. Kalau tadi 350, 300 tambah 250, 550, maka di sini menjadi jumlahnya menjadi 850.000. Ya, jadi perbedaannya sederhana sekali kok. Memang jika ada perbedaan, ya ini kan sudah dilaporkan di bulan Mei. Nah, di bulan Juni kalau memang ada perubahan silakan tambahkan. Nah, Pak, misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau ininya yang berubah, Pak, langsung aja dirubah, dilaksanakan di sini. Dengan catatan intinya ini tidak boleh berubah. Kenapa? Ini adalah laporan yang kita laporkan di bulan Mei kemarin. Nah, di sini adalah laporan yang kita laksanakan di bulan Juni. Otomatis ini. Jadi teman-teman, jadi
Kenapa kok harus ada dua kolom koreksi anggaran sama koreksi anggaran? Itu menandakan namanya progres. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh sekolah bulan kemarin itu sudah kita bisa juga lihat dalam laporan di bulan ini. Nah, jadi itu ya. Nah, ternyata sekarang itu adalah kolom anggaran saja kalau ada penambahan. Nah, ternyata ada realisasi. Kemarin di bulan Mei tidak ada realisasi. Di bulan Juni ternyata ada realisasi. Contohnya ya, realisasi. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ternyata ada realisasi. Dalam realisasi di bulan Juni ini, sekolah ternyata membeli. Jadi yang dibeli contohnya adalah saya beli Pak sabun cair. Ini kan anggarannya 10 botol. Dia ternyata beli 5 botol. Nah, 5 kali 30.000, 150.000. Nah, ternyata belinya 150.000. Apakah diperbolehkan belinya tidak semua? Boleh. Yang tidak boleh adalah bila membelinya melebihi anggaran. Duit dari mana? Ya kan? Jadi harus sesuai dengan batasan maksimal yang ada di sini. Jadi anggarannya tadi adalah 10 botol kali 30.000. Ternyata di bulan Juni ada realisasi, ada pembelian sejumlah 15 botol ya, dengan alokasi berapa nanti realisasinya adalah ini. Nah, otomatis untuk menghitung penyerapan, bagaimana penyerapan? Kolomnya F itu adalah kolom E ya dibagi kolom D dikali 100%. 150 dibagi 300 dikali 100, hasilnya adalah 50%. Jadi ada serapan 50% untuk sabun cair yang dianggarkan di TK Probolinggo. Misalkan untuk masker medis kan itu alokasi 1 box, ternyata belum beli dulu, ya nggak apa-apa, berarti realisasinya 0. Maka realisasinya adalah Rp0, maka tentu saja untuk penyerapan di sini adalah. Nah, untuk yang masker medis belum ada. Ternyata masker kain beli juga. Ternyata belinya itu semua 30 PCS kali 30. Nah, ternyata diberikan semua. Maka penyerapannya adalah 100%. Nah, di sini tinggal ditambahkan realisasi per 30 Juni. Kita nggak ngomong lagi bulan Mei, maka 3, 4, 50 maka adalah 450. Nah, nanti di sini di kolom penyerapan maka perhitungannya adalah 450 nanti ya, perhitungannya jangan tulis ya. 450.000 dibagi 850.000 kali 100%. Jadi ini tetap ada isinya. Kira-kira demikian. Jadi mohon nanti sekolah yang ada perubahan terkait dengan laporan penanganan COVID-19 silahkan menjabrikan ke teman-teman koordinator yang ada di Dikbud di bidang PAUD. Itu tolong dijabrikan. Nah, nanti kan di grup tolong juga disampaikan sekolah-sekolah mana yang berubah. Sehingga nantinya di laporan penanganan COVID-19 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dananya berasal dari dana BOP PAUD bisa dilaporkan dengan tepat. Jadi kalau memang ada perubahan, kalau tidak ada perubahan, maka tidak perlu mengirim. Artinya yang tidak ada perubahan itu adalah ketika TK ini misalnya TK Probolinggo, dia melaporkan bahwa ada anggaran 550